Puji Tuhan. Sebentar siang jam 10 kita akan menuju ke rumah duka Sentra Medika yang ada di Cibinong. Untuk memakamkan Ibu Ratna yang akan kita bawa ke Pondok Rama. Ya, sekitar jam 10 kita berangkat menuju ke Sentra Medika Cibinong yang kita akan makamkan di Pondok Rama. Ya, supaya tolong diberitahu ada yang belum mengetahui hal ini, terutama ibu-ibu janda kehilangan seorang sahabat, dan kiranya mereka bisa datang untuk bersama kita bisa mengantar ke pemakaman Pondok Rama, dan malam jam 8 meninggal. Ya, baik, kita kembali ke Maliaki pasal yang keempat. Tadi kita baca pasal 3 ayat yang ke-6. Hari Sabtu kemarin kita telah melihat bagaimana Maliaki adalah kitab penutup dari Perjanjian Lama, dan kita melihat bahwa Maliaki pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, bahkan kita melihat tidak ada satu sikap orang Israel yang benar dan mencari Tuhan dengan baik. Lalu kita melihat prakarsa itu diambil oleh Allah pasal yang ketiga, dan Allah duduk, katanya ayat yang ketiga, untuk membersihkan, memurnikan, mentahirkan satu kelompok manusia yang disebut orang Lewi, menyucikan seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita melihat tidak selamanya Allah biarkan bangsa ini tetap dalam keadaan yang demikian. Tidak selamanya. Allah menginginkan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang Lewi yang masih bisa diperbaiki. Kelompok orang yang melayani Tuhan mendapat prioritas untuk diperbaiki. Kita tidak melihat ada suku lain. Lewi merupakan orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dengan demikian kita memperhatikan 11 suku lain dari anak-anak Yakub bukan tidak menjadi perhatian Allah, tapi yang menjadi khusus perhatian Allah adalah suku Bani Lewi. Ada mereka dari suku yang pertama sampai suku yang ke-12, tetapi yang menjadi perhatian khusus bagi Allah adalah suku Lewi. Dan kita tahu suku Lewi inilah yang dekat, sangat dekat, karena mereka lah yang dipilih dan dikhususkan untuk
Ini merupakan perhatian yang istimewa. Tidak dibuang seperti suku-suku lain. Kita lihat ada suku Ruben, suku Manase, suku Efraim yang dibuang hanya karena jeritan Yehuda lah, maka Allah memperbaiki perjanjian yang sudah dirusak oleh mereka dengan catatan ketika ketiga suku ini kembali bertobat, masih diberi kesempatan. Tapi untuk suku Lewi, Allah benar-benar memberikan perhatian, sebab Lewi lah orang yang dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau dalam Sakaria kita melihat siapakah pohon zaitun yang diukir pada pelita Allah, maka di sana disebutkan dialah orang-orang yang melayani Aku siang dan malam. Jadi tidak berarti ketika sudah bisa melayani Tuhan sudah beres hidupnya. Gak jaminan, saudara. Oh, sudah melayani kok dia. Perhatian Allah lebih jeli untuk menemukan adanya hal-hal yang kecil sekalipun. Kalau itu tidak berkenan kepada Allah, maka itu tidak mendapat kesempatan untuk diperbaiki. Dengan jeli, ya harus dengan jeli. Jadi kita melihat untuk memperbaiki, tidak dipakai manusia. Untuk mengingatkan, hai suku Lewi, enggak lagi. Tidak ada nabi-nabi untuk memperingati mereka. Tidak ada perintah yang dia sampaikan, siapa yang disuruh kepada orang Lewi, enggak ada. Tuhan sendiri. Amin. Yang menggenapi janjinya dalam Mazmur 103 berkata, maka Tuhan sendiri yang memperbaiki, mentahirkan, mempersiapkan kelompok yang layak melayani Tuhan. Tuhan sendiri. Dia duduk, berarti waktunya cukup lama, sebab perlu duduk. Tidak sembarangan memperbaiki orang ini. Dia duduk dan dikatakan seperti pemurni logam, pemurni emas. Ia duduk lalu mentahirkan. Jadi ada kerjanya, bukan duduk-duduk, tapi ia duduk. Ia duduk untuk satu pekerjaan, mentahirkan emas, mentahirkan perak. Allah punya waktu sekarang, walaupun singkat, tapi Allah punya waktu untuk membersihkan hidup kita. Amin. Allah kenal kita. Allah tahu persis keberadaan kita tiap hari. Allah kenal satu persatu. Dengan kondisi apapun Allah kenal kita. Dan tidak dibiarkannya kita berada di dalam kondisi demikian. Sebab itu ada pembersihan Allah, dan kata pembersihan Allah lewat berbagai cara. Tapi inti dari pekerjaan Allah, ia duduk untuk memurnikan perak. Ia duduk untuk membersihkan hidup kita.
proses, ada waktu Allah sedang membersihkan kita. Dan kita memang dalam kitab Zakaria disebutkan, kita memang berada di dalam saat di mana kita dibersihkan. Maka Daniel berkata, Allah sedang membersihkan kita. Hai orang-orang yang gegabah, orang yang anggap enteng keselamatan, orang gegabah, orang yang anggap ringan apa yang dikerjakan Allah. Begitu gegabahnya. Allah punya waktu, saudara. Untuk setiap kita Allah punya waktu, dengan catatan kalau kita mau diperbaiki. Ada orang yang gak mau, ada orang berontak, ada orang yang marah, tetapi ada orang yang mau diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Kata 2 Timotius 2. Apabila seorang memperbaiki diri dari hidup yang berdosa. 2 Timotius 2. Pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 2 Timotius 2, ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia akan menjadi perlapot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan diri, jadi orang itu yang punya kesadaran, aku kotor, aku harus memperbaiki diri, aku harus menyucikan diri, ada kesadaran, maka ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak. Jadi dari kita, bukan dari Tuhan paksa ambil kita satu-satu lalu disikat-sikatin. Nah, dari kita memberi diri, merelakan diri untuk dibersihkan. Karena memang setiap pembersihan itu tidak enak rasanya. Tapi ketika kita mau diperbaiki, ketika kita mau dibersihkan, ketika kita mau dijadikan tahir, kita gak akan berontak ketika Allah sedang proses. Karena kalau tukang emas itu prosesnya diambil, dicuci, disikat. Setelah itu dikasih obat, dikasih obat kimia untuk membersihkan, dibiarkan sejenak, lalu dipanaskan api dan ia dibakar. Setelah dibakar, diambil, dicemplungin, ya, dimasukkan ke dalam air. Setelah itu disikat lagi. Kalau memang sudah jernih, sudah bening, sudah mulai memancarkan cahaya, dan itu sudah maksimal, cukup. Tapi kalau tidak, diulang pekerjaan. Ada prosesnya. Dan tukang pandai emas itu jeli melihat emas yang di tangannya, apakah itu. Tapi dengan jeli dia perhatikan emas itu. Kalau sudah jernih, kalau sudah cemerlang, memancarkan, bagaimana ia berkilat dengan baik, sudah cukup. Tapi ada kotoran-kotoran yang seringkali membandel, berada di celah-celah bentukan cincin itu, dan perlu ada penanganan yang lebih, sehingga apa yang dibuat di dalam cincin itu
kata cemerlang. Tidak sekedar bersihkan, tapi harus cemerlang. Ada kata cemerlang. Saudara tidak sekedar dibaptiskan, tidak sekedar hanya diselam, tidak hanya sekedar saudara sudah jadi Kristen ini dia. Tapi firman Allah mau bukan sampai kata sudah bisa jadi Kristen, tapi Tuhan mau hidup kita cemerlang. Dibuat Allah cemerlang, dipandang layak untuk setiap pekerjaan yang disediakan, pekerjaan yang mulia. Dipandang layak, gak layak sebetulnya, tapi dipandang layak. Mengapa? Sebab ayat sebelumnya berkata, ia telah menyucikan dirinya. Menyucikan diri, habis menyucikan dirinya, maka Allah ambil kita, lalu dibersihkannya. Tapi mulai dari kita, mulai dari saya, mulai dari aku, mulai dari kita. Aku perlu dibersihkan, aku perlu diperbaiki, aku perlu dan aku siap untuk berubah. Itu dari kita, gak bisa sendiri. Saudara boleh mandi 1 jam di kamar mandi, mungkin 2 jam di kamar mandi. Kalau dicari dagingnya masih ada, masih banyak, masih banyak. Kita gak bisa membersihkan diri sendiri, saudara. Masih terlalu banyak kotoran-kotoran yang menempel di celah-celah yang seringkali kita anggap baik-baik saja. Tapi mata Allah dengan sangat teliti memperhatikan setiap kotoran di dalam hidup kita. Dan Allah punya kesempatan, walaupun singkat, walaupun itu merupakan kesempatan akhir, tetapi kesempatan akhir itu yang memperbaiki diri kita. Karena Tuhan mau ada kelompok orang Lewi yang cemerlang. Mungkin kita termasuk. Kalau kita mau diperbaiki, begitu banyak orang yang merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih daripada yang lain. Oh, kita lebih. Kita nggak pernah merasa diri. Akulah yang berdosa, akulah yang bersalah. Nggak perlu datang Yesus kalau memang semuanya sudah benar. Gak perlu ada Natal. Tapi ketika kita lihat bahwa begitu perhatian Allah dalam hidup kita, yang sangat untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan kita, agar tidak seorang pun terbuang gara-gara ada noda sedikit. Sedikit noda, engkau tidak cemerlang. Sedikit saja. Allah mau seluruh hidup kita di hadapan Allah itu cemerlang. Ayat yang pasal 4, ayat yang pertama. Sesungguhnya Maleakhi 4 ayat 1, hari itu datang menyala seperti perapian. Jadi di akhir zaman yang terjadi adalah kita berhadapan dengan api. Kalau Nuh diperhadapkan dengan air untuk memperbaiki semuanya, maka Allah datangkan air banjir, habis semua, seisi dunia. Lalu ada ayat di dalam kitab Kejadian yang berkata, aku tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. 2 Petrus 3, tetapi dengan api. Jadi kita tak akan kiamat walaupun banjir. Enggak. Kita tak akan kiamat walaupun Jakarta banjir. Gak akan.
sudah ada, boleh kalau saudara mau ayatnya. Dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 16, itu adalah busur pelangi. Aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Ayat 17, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Perjanjian yang digenapkan, dan tidak ada kebinasaan manusia dengan air bah lagi, cukup dengan Nuh. Tetapi 2 Petrus pasal yang ketiga Dua Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Kalau Nuh dengan air, tapi kita dihadapkan dengan api. Kalau Nuh dengan banjir, bumi dihabiskan dan tidak ada orang yang selamat kecuali 8 orang. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. 8 orang yang selamat. Yang lainnya habis. Tapi tidak dengan air samad. Yang kita baca adalah dengan nyala api. Dan saudara lihat dalam kitab Wahyu begitu banyak yang dikerjakan dengan api. Dan Maliaki pasal yang keempat, hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah yang berbuat fasik seperti jerami yang terbakar oleh hari yang datang itu akan dibakar dengan nyala. Jadi kalau sekarang api Allah untuk membersihkan kita, bersyukurlah, daripada nanti api Allah datang untuk menghanguskan. Sekarang api Allah masih membersihkan. Cara kerja Allah hari ini masih membersihkan. Kita masih disikap sakit, orang tidak tahan, bahkan orang begitu banyak yang memberontak, tidak mau. Tetapi ketika saudara tidak mau dibersihkan sekarang, nanti kita ketemu dengan nyala api untuk binasakan. Sekarang pilih mana yang kita mau. Ia duduk, ia ambil api, ia mulai sikat, ia mulai membersihkan. Tapi orang-orang gegabah, orang-orang fasik akan terbakar seperti jerami. Tidak ada yang meluputkan diri. Tapi orang-orang yang takut akan nama, baginya justru akan muncul surya kebenaran. Bagi mereka yang hidup takut akan Allah. Kalau kita hidup takut akan Allah, kita takut akan berbuat dosa.
Kita takut akan melakukan dosa karena kita punya takut akan Tuhan. Apakah ada di hati kita hati yang takut akan Tuhan? Takut akan manusia banyak. Tapi apa gunanya kita takut akan manusia? Itu menjadi jerat, kata Amsal. Tapi ketika kita hidup takut akan Allah, kita takut untuk melakukan dosa, untuk berkata dosa, kita takut. Mereka lah yang disebut dengan kaum milik Allah, kepunyaan Allah, dipakai sebagai cincin untuk melakukan pekerjaan Allah di akhir zaman. Sebab itu kalau Allah sedang membersihkan satu persatu, beda antara yang satu dengan yang lain, cara Allah beda. Tapi tujuannya sama, membersihkan kita. Tutup serapat mungkin apa yang kita tutup untuk segala perkara-perkara dosa yang kita buat, kita tutup rapat. Allah bongkar, saudara. Masih ingat di dalam kitab Amos? Ngeri itu baca. Biar kamu berlari ke tempat mana, atau kamu sembunyi di tempat mana, aku akan ambil engkau. Boleh sedikit, masih ada waktu 1 menit ya. Sudah banyak libur ya saudara. Ada yang masih kerja ya. Amos ayat yang kedua pasal 9. Amos 9 ayat 2. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, 9 ayat 2. Tanganku akan ambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku tarik turun dari sana. Sekalipun mereka sembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku perintahkan ular untuk memangkut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuh sebagai tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan, bukan untuk keberuntungan mereka. Ketika kita gak mau dibersihkan sekarang, waduh, nanti kita hadapi keadaan yang gak enak ini. Lebih baik kan? Lebih baik sekarang kita ditemui. Lebih baik sekarang kita dibersihkan. Lebih baik nurut kita dibersihkan oleh Allah. Nurut aja. Daripada nanti jadi kayak begini saudara. Engkau mau lari kemana saja, Allah tahu dengan persis di mana engkau. Sembunyi di mana, di langit di atas atau di dasar bumi di bawah. Allah punya tangan cukup panjang untuk menarik. Kalau itu ada di dasar laut, Allah suruh ular katanya untuk ambil, untuk memakut dia, mengeluarkan dari dasar laut. Jadi cara Tuhan bukan kejam, cara Tuhan tidak bengis, cara Tuhan tidak aduh begitu amat ya Tuhan kita ya. Bukan. Itulah kasih Allah yang membersihkan kita agar kita menjadi umat kepunyaannya yang bersih.